Hari ini kita akan belajar tentang layanan lembaga perbankan dan mikro. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. 2. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, dan yang ketiga bursa paralel. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar yang melakukan penjualan perdana pendek atau bersifat pendek efek atau sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa efek atau pasar sekunder. Nah, pasar ini diperdagangkan dengan harga emisi. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana atau modal dengan menjual sekuritas. Sekuritas itu berupa apa? Berupa saham, obligasi, hipotek. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar tempat penjual efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder inilah saham yang sudah berada di tangan masyarakat diperjualbelikan. Hasil jual beli saham tidak masuk lagi ke kas perusahaan, tetapi berada pada pemegang saham yang bersangkutan. Perusahaan yang menerbitkan saham tidak terlihat lagi dalam jual beli saham tersebut. Yang ketiga, bursa paralel. Bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta dengan bentuk pasar sekunder. Bursa paralel diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau yang biasa disingkat dengan PPUE. Dalam melakukan kegiatannya, bursa paralel diawasi dan dibina oleh Pelaksanaan Pasar Modal atau Bapepam. Selanjutnya, ada manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi investor. Biasanya, para pemodal relatif terbatas dalam menanamkan dananya di bank dalam bentuk deposito. Dengan layanan perkembangan modal yang ditanam di bank mengalami perkembangan yang lamban dibandingkan dengan pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya. Melalui pasar modal, investasi yang ditanamkan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh bunga tetap atau bagi hasil atau pendapatan. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang obligasi. Selain itu, investor dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi, misalnya berpindah dari saham A ke saham B, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko investasi. Yang kedua, bagi pemerintah, sebagaimana diketahui bahwa perkembangan pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari masuknya investor ke daerah tersebut. Dengan perkembangan pasar modal dan adanya investor yang menanamkan investasinya pada suatu perusahaan yang go public. Berarti kalau misalnya dia udah go public, berarti perusahaan tersebut sudah banyak dipercaya oleh seluruh investor yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang kebetulan perusahaan itu ingin mengembangkan usahanya di suatu daerah, maka akan terjadi pemerataan hasil pembangunan. Karena dengan terbukanya peluang usaha di suatu daerah akan membuka peluang kerja dan kesempatan sehingga akan mengurangi dampak sosial dari pengangguran. Yang ketiga, bagi dunia usaha.
Yang pertama, menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor. Ketiga, menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, memungkinkan penyebaran pemilikan perusahaan. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan. 7. Alternatif investasi. 8. Membina iklim keterbukaan. Dan yang terakhir, mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka. Nah, di sini ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang ada di pasar modal tersebut ada dua. Yang pertama, saham. Kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan saham. Saham ini biasa dikenal dengan stok. Saham adalah suatu surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur pemodalan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk persero terbatas atau PT, pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari yang pertama, modal dasar. Nah, kalau misalnya modal dasar itu modal pertama sekali perusahaan didirikan. Yang kedua, modal ditempatkan. Maksudnya, modal yang sudah dijual besarnya 25% dari modal dasar. Yang ketiga, modal setor merupakan modal yang benar-benar telah disetorkan, yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, saham dalam portfolio, yaitu modal yang masih bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditetapkan. Yang kedua, obligasi. Obligasi diartikan sebagai instrumen utang bagi perusahaan hendak memperoleh modal. Nah, kalian dapat dilihat ya. Ini contoh obligasi yang di sebelah kanan. Nah, obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari emiten. Jenis-jenisnya ada 5 berdasarkan peninjauannya. Yang pertama ditinjau dari segi peralihan. Yang kedua ditinjau dari segi jaminan. Yang ketiga ditinjau dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Selanjutnya ditinjau dari segi penerbit, dan yang terakhir ditinjau dari segi jatuh tempo. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung, Ibu buka pertanyaannya di Zoom nanti ya. Ibu akhirin pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.